الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Ghazali. Kali ini kita akan mempelajari tentang rukun iman yang keempat, yakni iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian Rasul. Menurut bahasa, Rasul berarti utusan. Utusan Allah. Sedangkan menurut istilah, Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada orang lain atau umat. Jadi, Rasul itu adalah seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Sebab itu, jika ada orang yang mengaku dirinya Rasul, tapi dia seorang perempuan, maka dia bukanlah Rasul. Dan perlu kalian ketahui, tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Karena itu tidak ada lagi Rasul. Yang ada sekarang hanyalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kalian mungkin dengar ada istilah Nabi dan ada istilah Rasul. Mari kita lihat perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi belum tentu Rasul. Tetapi kalau seorang Rasul, pasti Nabi. Kemudian yang kedua, Nabi tidak memiliki umat. Sedangkan Rasul memiliki umat atau pengikut. Kemudian nomor tiga, Nabi tidak bertabligh. Tidak bertabligh maksudnya tidak menyampaikan wahyu yang dia terima dari Allah. Sedangkan Rasul wajib bertabligh. Kemudian yang keempat, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain atau umatnya. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang sifat wajib Rasul. Ada 4 sifat wajib Rasul. Kita akan bahas sifat wajib, artinya mustahil dan anti-mustahil. Yang pertama, sifat wajib yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya benar atau jujur. Mustahil, seorang Rasul itu bersifat kidzib. Kidzib itu artinya dusta. Sifat wajib yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul pasti amanah, pasti dapat dipercaya. Karena itu mustahil dia bersifat khianat atau tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, sifat wajib Rasul adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan? Wahyu yang dari Allah. Wajib dia sampaikan. Karena itu seorang Rasul mustahil menyembunyikan wahyu yang dia terima dari Allah. Jadi, tabligh artinya menyampaikan, mustahil kitman atau menyembunyikan. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, fatanah. Rasul wajib bersifat fatanah. Fatanah artinya cerdas atau pintar. Seorang Rasul pasti cerdas, pasti pintar. Dan mustahil dia bersifat balada atau bodoh. Inilah 4 sifat wajib Rasul. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatanah.
Kemudian kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, Rasul yang Allah ciptakan sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Ada yang bilang 313. Tetapi yang wajib kita ketahui cuma 25. Jadi ada 25 jumlah Rasul yang wajib kita ketahui. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang 25 rasul itu ada rasul yang disebut Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah rasul yang mendapat ujian yang sangat besar, sangat berat dari Allah. Sehingga dia harus mempunyai keteguhan yang kuat, ketabahan, dan kesabaran yang tinggi. Ada 5 rasul yang termasuk Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, Rasul Allah utus untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira itu apa? Orang yang mentaati perintah Allah, maka dia akan mendapat kegembiraan nanti di akhir. Dia akan dapat bahagia di dunia dan dapat bahagia di akhir. Rasul juga berfungsi memberi peringatan. Peringatan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak taat dengan ajaran Allah, maka dia nanti akan disiksa di dalam neraka. Oleh sebab itu, mari kita lakukan, kita kerjakan apa yang disuruh oleh Rasul Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapat kabar gembira, orang-orang yang golongan yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga surga merindukan kalian. Amin ya rabbal alamin.